Misteri siang dan malam sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun ar-Rasyid di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang melaporkan tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut, dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh, karena dari pagi sampai sore semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Beberapa kali Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan sudah pasti jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humornya yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena rasa kesal itulah matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya, dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu memang cerdik Abu Nawas, tapi ada lagi pertanyaanku. Kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya begitulah Paduka, memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan.
Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka, bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama. Seisi istana kembali tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka, memang rasa saling sayang mereka masih ada, tapi terkadang ya walaupun jarang mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal kepada matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari dan terkadang juga ada gerhana bulan. Berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak pelak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela napas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Mendengar penjelasan Abu Nawas inilah, semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Abu Nawas menikahi janda galak. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas kerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tadi menyebutku suami? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda?" tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang. Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?"
Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya, kau jangan salah. Istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah kukenal." Seketika wanita itu menjadi marah, sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan terjerembab di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian, aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan. Dengan demikian ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. "Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia tak pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku," kata Abu Nawas dalam hati. Makan sop kuping. Pada kisah kali ini, kita akan menyaksikan keseruan Abu Jahil menjadi pemeran utama. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga, ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar kamu?" tanya sahabatnya. "Alhamdulillah baik kawan. Sudah lama kita gak ketemu ya," balas Abu Jahil. Setelah basa-basi dan mengobrol cukup lama, kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumahnya. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. "Hei kawan, jujur saja, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang paling istimewa. Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya," pinta Abu Jahil. "Wah, memangnya ada acara apa nih?" tanya sahabatnya. "Ah, gak ada acara apa-apa. Aku cuma ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang," kata Abu Jahil mewanti-wanti. "Siap Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," balas sahabatnya. Dan esok harinya, untuk mempersiapkan penjamuan kawannya,
Abu Jahil pun membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang jago memasak dan meminta bantuan kepadanya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sedang sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar. Dia itu belum tahu alamat rumahku." "Oh iya Abu Jahil, gak apa-apa, aku akan memasak sop kelinci yang paling lezat," kata Abu Nawas. Ketika sop kelinci buatan Abu Nawas sudah matang, ternyata Abu Jahil belum pulang. "Sepertinya lezat juga daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya 1 iris. "Mantap, lezatnya bukan main. Aku memang koki hebat, koki profesional," ucap Abu Nawas dengan membanggakan diri sendiri. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo kita siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi kayaknya akan lebih nikmat lagi kalau ditambah dengan roti Abu Jahil," ucap Abu Nawas menyarankan. "Wah, benar kamu Abu Nawas. Ya sudah, tunggu sebentar ya, aku akan keluar beli roti," balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk membeli roti, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah ketika tahu bahwa daging kelincinya sudah habis. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk lesu menahan lapar di ruang tamu. "Hei kawan, kamu tahu gak kenapa Abu Jahil mengundangmu kemari?" tanya Abu Nawas. "Oh ya tahulah, karena aku ini kan sahabat istimewanya," jawabnya. "Wah, berarti kamu belum ngerti yang sebenarnya ya?" balas Abu Nawas pura-pura sedih. "Loh, memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabatnya penasaran. "Begini kawan, aku sih cuma kasihan sama kamu, makanya aku kasih tahu. Jadi sebenarnya sudah lama Abu Jahil ini gila. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Terus ada seorang tabib yang menyarankan supaya Abu Jahil makan telinga manusia. Dan anehnya sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Sekarang dia juga sudah bisa mengenali siapa saja sahabatnya. Nah, sialnya, alasannya mengajakmu ke sini biar bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan dijadikan obat," kata Abu Nawas memberitahu dengan ekspresi serius. "Wah, serius kamu?" tanya sahabatnya terkejut. "Ya, kalau gak percaya, lihat saja ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi gak ada dagingnya. Coba, mau masak daging apa lagi kalau bukan kedua telingamu?" ujar Abu Nawas semakin serius. Spontan sahabat Abu Jahil itu segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Waduh, benar nih,
aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, jadi lama nih. Aku siapin hidangannya dulu ya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. "Loh, mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil bingung ketika melihat sop kelincinya tinggal kuah. "Gini Abu Jahil, kawanmu itu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di bajunya. Coba lihat, dia lari keluar kan? Dia itu ketakutan dan malu padamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil lalu menengok ke arah tamu. Dan benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi lari keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. "Hei kawan, tunggu dulu. Ambil satu saja, yang satunya berikan padaku," teriak Abu Jahil. "Kamu gila ya? Gak akan aku berikan," teriak sahabatnya sambil lari terbirit-birit dikejar Abu Jahil. Abu Nawas yang menyaksikan itu langsung tertawa terpingkal-pingkal sambil makan roti yang baru saja Abu Jahil beli. Melawan menteri zalim. Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. "Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran," ucap Abu Nawas geram. Maka berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. "Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu," tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja. Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Abu Nawas mencoba merayu. Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dulu dengan ibu hamba di rumah." Abu Nawas pun setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak.
ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembumu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada pemuda, "Hei pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silakan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga lembu yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan?" tanya si pemuda tampan. "Begini anak muda, dengan ketampananmu kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu," jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. "Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa, Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan, mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya ada Tuan Menteri seorang diri. "Silakan masuk,"
Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali, bujuk Tuan Menteri. Baiklah Tuan, kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu, rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya, kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku, aku minta bayaran lembuku, ayo bayar. Teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku? Tanya sang istri. Pemuda si pemilik lembu, wahai istriku, jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu carilah cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri. Esok harinya, dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. Tuan, ada perlu apa datang kemari? Tanya si pengawal. Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri, jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang terbaring kesakitan. Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya, kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, hamba lupa Tuan Menteri, ada kayu dan daun lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong, karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah sudah kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur.
dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranku? Bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar, ucap Abu Nawas. Tapi menteri itu kan sudah mati Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan, balas si pemuda tampan. Kamu tidak tahu hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu, jelas Abu Nawas. Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar, kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya. Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, akulah pemuda si pemilik lembu. Dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu. Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, akulah pemuda pemilik lembu. Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tak terurus. Pada saat itulah pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap, kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura, kini menjadi upacara sungguhan. Karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu? Bentak anak Tuan Menteri. Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya, jawab si pemuda. Kemudian dipanggillah Abu Nawas datang ke kuburan. Hei Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya, tanya anak Tuan Menteri. Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu?
Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni Allah, jawab Abu Nawas. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan ayahnya. Barangkali memang demikianlah takdir ayahku, pikirnya dalam hati. Ia lalu berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat. Abu Nawas melukis Baginda Raja. Abu Nawas yang beberapa kali menang lomba melukis diundang datang ke istana. "Hei Abu Nawas, saya dengar kabar ternyata kamu bisa melukis juga," tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, alhamdulillah beberapa kali hamba memenangkan lomba," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu bukan hanya bisa Abu Nawas, tapi kamu pandai melukis," puji Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka," timpal Abu Nawas. "Sekarang aku ingin kamu melukis saya Abu Nawas. Nanti saya akan beri hadiah uang yang banyak," pinta Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan titah Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja duduk di singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Sementara Abu Nawas mulai fokus melaksanakan tugasnya, yaitu melukis Baginda Raja. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya lukisan pun jadi. Abu Nawas segera memberikannya kepada Baginda Raja. Melihat lukisan Abu Nawas, Baginda Raja seketika menjadi emosi, karena di lukisan tersebut Baginda Raja dilukis dalam keadaan telanjang. Apalagi perut buncitnya sengaja digambar sangat jelas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kamu berani melecehkan saya," bentak Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Bukankah Paduka yang mulia sudah tahu, begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hakikatnya ketika tanpa jubah kebesaran dan tanpa sandaran apapun. Karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah hanya pada ketakwaannya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Ia pun bingung apakah harus marah dan menghukum Abu Nawas atau memberinya hadiah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya dengan terpaksa Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Membangun 1000 candi. Suatu hari di istana yang megah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kamu membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku ingin keindahan istana kita ini semakin memukau," ujar sang raja. Abu Nawas yang sadar akan beratnya tugas tersebut tetap tenang. "Baik Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya," jawabnya sambil memberikan senyuman cerdik. Namun Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan, Abu Nawas mendatangi raja dengan wajah penuh keceriaan. "Ampun Paduka yang mulia, saya bersedia membangun 1000 candi tersebut, tapi saya mempunyai satu syarat Paduka," ucapnya. Raja yang penasaran bertanya, "Memangnya syaratnya apa Abu Nawas?" Dengan ekspresi serius, Abu Nawas pun menjawab,
Hamba akan membangun 1000 candi ini, hanya jika hamba diizinkan menyebutnya Candi Kecil Harun ar-Rasyid. Raja yang terkejut pun bertanya, "Lah, memangnya kenapa harus diberikan nama itu?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdik, "Begini Paduka, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun ar-Rasyid, maka setiap kali orang melihat atau membicarakan candi-candi itu, mereka akan selalu mengingat besar dan gagahnya istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid." Raja yang terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas pun akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Abu Nawas segera memulai pekerjaannya. Namun rencana cerdiknya segera terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, hampir seukuran korek api. Ketika raja melihat hasil karya Abu Nawas, ia pun merasa heran. "Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan," ucapnya. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka. Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, menambah keindahan setiap tempat." Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak jadi marah setelah mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. Menembus dinding. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hei para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka, mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus, kalau begitu, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti nantinya, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. "Wah, wah, wah, sungguh menakjubkan. Apakah sudah kau beri nama benda itu, dan kira-kira kapan jadinya?"
Tanya Baginda Raja. Mohon maaf Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah menemukan penemuan apa? Tanya salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal, begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu gak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang, tidak seperti kalian. Disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau gak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, ya bisalah, gak percaya, akan aku buktikan sekarang juga, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu itu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Menepati janji. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawannya. Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu letakkan kayu ini di punggungku, pinta Abu Nawas. Waduh, mohon maaf Abu Nawas,
kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami tidak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu, pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan kemana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu, aku minta tolong dong. Kumpulin kayu bakar yang berserakan dan letakkan di punggungku," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Gak ada apapun kawan," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu gak mau memberikannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Iya benar sih, tapi aku bilangnya kan gak ada apapun, namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu berarti Abu Nawas sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Mengalahkan cendekiawan sombong. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang itu ke istana. Sang cendekiawan disambut dengan hormat dan duduk di samping baginda raja.
Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang dan bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilakan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya. Maka dengan segera ia berpaling kepadanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1.000 dinar," kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, maka aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengqadha sholat yang tertinggal,
dan satunya untuk mengkodok puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah. Karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas.